البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini bab baru berarti ya. Al-babu tasi'a asyar ba'dal mi'ah 119. Babu sifat itu lil qamis wal kam. Bab yaitu sifat panjangnya gamis dan juga panjangnya lengan baju, wal izar dan juga panjangnya kain sarung, kain pelikat, wa tarafil imamah ujung dari sorban, wa tahrimi isbali syai'in min dalik dan diharamkannya menghulurkan sedikit pun dari yang tadi itu ala sabilil khuyala dengan pola kesombongan. Ini yang beliau rojihkan. Dan kita tahu yang beliau rojihkan ternyata tidak rojih. Wa karohatihi min ghairi khuyala, dan kalau yang selain kesombongan ini sekedar makruh. Akhirnya orang milih yang itu. Nauzubillah. Akhirnya apa? Hadis Nabi disia-siakan dengan alasan saya tidak sombong. Kemudian qala rahimahullahu taala al haditsur rabi' wa salasun ba'da samani mi'ah 834. An Asma'a binti Yazid ibni Sakan al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat kana kammu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusuk. Lengan baju dari gamis Nabi, gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencapai ke rusuk, yaitu ke pergelangan tangan. Qamis sendiri, gamis sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi dan lain-lain adalah pakaian yang dia itu mengelilingi badan, bukan jenis yang ada butang sampai ke bawah itu yang kadang dipanggil apa jubah. Adapun gamis itu ada lubang di bagian tempat keluarnya kepala itu, dan kainnya cenderung mengelilingi kita. Kata para pensyarah, maka dengan sebab itulah Rasulullah SAW lebih menyukainya karena mudah dipakai daripada pakaian lain yang mungkin perlu butang banyak-banyak sampai bawah atau mengatur ini itu. Sementara kain yang sudah dipotong dan dijahit sesuai dengan keadaan badan kita, tinggal dipakai, dimasukkan, itu langsung siap, lebih memudahkan, tidak membuang waktu. Nah, kemudian di dalam hadis ini kalau sahih dikatakan bahwasanya panjangnya lengan baju Nabi, lengan baju gamis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mencapai pergelangan tangan. Qala rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Disebutkan dalam catatan kaki hadisnya ini dhaif, ada kelemahan. Kenapa? Datang dari jalur Syahr bin Hausyab dari Asma, dan Syahr itu dhaif. Dan didhaifkan oleh jumhur ulama sebagaimana dibahas oleh Al-Imam Muslim di dalam muqaddimah sahih beliau. Adapun Syekhuna Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi rahimahullahu taala, beliau merojihkan bahwasanya Syahr bin Hausyab ini hasanul hadis. Tetapi yang betul adalah beliau dhaif. Karena apa? Ulama mutaqaddimin jumhurnya sudah mendhaifkan orang ini. Maka penghasanan ulama yang sekarang itu tidak seberapa kuat terhadap rawi yang ini, Syahr bin Hausyab ini. Dan juga ini telah didhaifkan oleh Al-Imamul Albani rahimahullah dalam Dhaif Sunan, dan juga dalam kitab Silsilah Dhaifah. Tamam. Baik. Tadi ada pembahasan apa? Syekhuna Abu Amr tatkala membahas tajuk dari Imam An-Nawawi bahwasanya yang sekedar tidak dengan pola kesombongan ini adalah makruh. Beliau memberikan catatan kaki, maksudnya adalah karohatu tahrim, yaitu makruh yang sampai tingkat haram karena keumuman larangan isbal. Sama saja orangnya sombong ataukah tidak sombong, memang kesimpulan akhirnya memang tetap haram.
Tetapi kalau kita katakan yang diinginkan oleh Nawawi adalah makruh tahrim, itu tidak betul. Memang Imam Nawawi kalam-kalamnya dalam kitab beliau telah mengatakan bahwasanya ini tidak sampai haram tapi makruh. Menunjukkan apa? Memang karoh tanzih, karohatu at-tanzih. Makanya dalam tajuk tadi saja beliau membisahkan tahrim apabila apa? Ala sabilil khuyala, dan makruh apabila apa? Yang selain khuyala. Menunjukkan makruhnya di sini untuk Nawawi di sini maksudnya adalah apa? Makruh tanzih, tidak sampai haram. Baik. Dan yang betul tentunya apa? Yang betul hukum sebenarnya adalah haram. Karena hadisnya dhaif, maka kita lanjutkan saja. Tapi memang dalil-dalil yang lain mengisyaratkan ke situ. Lengan baju Nabi itu cuma sampai ke pergelangan tangan, tidak sampai menyembunyikan jari. Untuk wanita memang apa? Tangan, jari itu termasuk aurat, wajib ditutup. Dhaif, haram untuk ditampilkan. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Qala rahimahullahu taala, al hadisul khamis wassalasun ba'da samanimi'ah, 835. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra saubahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa mengheret bajunya itu dengan sombong, maka Allah tidak melihat kepadanya pada hari kiamat. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, inna izari yastarhi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kain pelikat saya, kain sarung saya itu memang selalu yastarhi, itu apa? Turun ke bawah. Illa an ata'ahadah, kecuali kalau saya sangat memeriksa dia, senantiasa memeriksa. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Sesungguhnya engkau bukan termasuk orang yang melakukan itu dengan kesombongan. Rawahul Bukhari wa rawa Muslimun ba'dah. Muslim meriwayatkan sebagiannya. Baik. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan manjar saubah, barang siapa mengheret bajunya, berarti apa? Yaitu sampai ke lantai atau sampai ke tanah itu. Karena istilahnya apa? Mengheret sampai terseret, melampaui mata kaki, melampaui buku lali, sehingga membantu apa? Membersihkan tanah jadi mop. Baik. Nah, nanti akan dibahas untuk wanita, pembahasannya hanya apa? Satu jengkal dari mata kaki ke bawah demi menutup aurat. Adapun yang lebih dari itu tak boleh. Adapun yang dilakukan mungkin apa? Para apa istilahnya putri-putri bangsawan yang di Perancis lah, atau yang di British atau di mana, itu memang sangat sombong. Nauzubillah. Dubai itu. Nah, itu lagi banyak yang niru. Bahkan Yaman pada niru pada waktu acara kawin itu. Kecil dan besar sama, malah memakai pakaian-pakaian British. Nauzubillah. Bahkan itu di kalangan pelajar, kata para sebagian ummahat itu. Pelajar-pelajar Yaman malah ikut-ikutan macam itu. Padahal mereka sudah ngaji. Memang yang penting adalah bukti amalannya, bukan sekedar sudah hafal berapa engkau, bukan. Nauzubillah. Kalau kawin malah pakai budaya British. Nauzubillah. Kecuali yang memang apa? Setia pada Islam, itu lain. Tayyib. Disebutkan di sini manjarra saubahu khuyala, barang siapa mengheret kainnya itu dengan sombong. Ini hal, dan di dalam usul fikih hal ini sebagai pembatas. Berarti hukumnya ini memang hanya dibatasi untuk orang yang sombong. Tapi hukum apa dulu? Hukum apa ini? Lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak melihat dia pada hari kiamat. Kita tahu orang kalau sampai di hari kiamat tidak dilihat oleh Allah, maka dia akan mendapatkan siksaan yang pedih di dalam neraka. Berarti ini hukumnya melebihi sekedar pengharaman dan melebihi sekedar masuk neraka. Tetapi hukumannya ditambahkan.
Masalah masuk neraka itu jelas. Tapi apa? Ada siksaan yang lain sampai bahkan tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat. Sebagaimana nanti akan kita lewati itu di dalam kelengkapan hadis-hadisnya. Dengan apa? Dijelaskan oleh hadis yang lain. Makanya tidak seperti kesimpulan dari Imam Nawawi berarti yang haram hanya kalau dia sombong. Kalau tidak sombong tidak haram, ini keliru. Kenapa? Dalil yang lain menunjukkan sekedar menjulurkan kain di bawah mata kaki itu sudah sombong. Hanya saja kalau ditambah dengan kesombongan, dengan sengaja kesombongan, hukumannya bertambah. Itulah yang betul. Sebagaimana penjelasan sebagian usuliyun. Jadi fikihnya itu tidak sesederhana yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Baik, kita mengkritik ulama bukan berarti menghina, tetapi keliru kita katakan keliru. Dengan melihat lafaz-lafaz hadisnya, tahulah kita bahwasanya sekedar melakukan itu saja, yaitu sampai menutup mata kaki, menutup buku lali, itu saja sudah termasuk kesombongan dan itu dosa besar. Akan tetapi kalau sampai dengan niat sombong, maka dosanya lebih besar lagi dan hukumannya lebih banyak. Itulah yang hukum yang benar. Baik. Maka kalau dia tidak sombong, istilahnya melakukan itu tanpa niat sombong, itu sudah ada kesombongan sebenarnya. Perbuatan itu sudah kesombongan dan hukumannya diancam neraka. Tapi kalau ditambah dengan niat sombong, memang menyombongkan diri, maka hukumannya akan ditambah. Sebagaimana dalam hadis Abi Dzar yang akan kita lewati itu insya Allah. Nah dengan inilah terkumpul dalil-dalil, masing-masing dalil diletakkan pada tempatnya. Kemudian di sini Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kain sarung saya, kain pelikat saya ini senantiasa turun, kecuali apabila saya menjaganya betul-betul, senantiasa memeriksanya. Dijelaskan oleh para ulama dan telah, anda lupa di dalam hadis yang mana ya, kita telah melewati bahwasanya, dan hadisnya sahih, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu di dalam daras biografi Abu Bakar As-Siddiq dari apa itu namanya? Dari Al-Bidayah, bukan, dari Syiar Alamin Nubala, daras yang baru itu di daras khos. Memang Abu Bakar As-Siddiq itu tulang pinggangnya itu kecil. Makanya kalau diletakkan kain di situ senang untuk turun. Perlu pakai pengikat yang betul, pakai apa namanya? Kalau Indonesia bilang kain sabuk, ya, ikat pinggang yang kuat dan sebagainya. Kita alhamdulillah tulangnya menonjol sedikit sehingga senang untuk meletakkan kain di situ, mengikatkan dan sebagainya. Tapi Abu Bakar tidak demikian. Jadi makanya sering turun. Nah, kalau sering turun resikonya akan menutup mata kakinya, menutup buku lalinya itu. Kata Abu Bakar, illa an ata'ahadah, kecuali jika saya senantiasa memeriksanya, diperiksa baik-baik, oh sudah turun, harus dinaikkan lagi, oh turun, oh naikkan lagi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala, sesungguhnya engkau bukan termasuk orang yang melakukan itu dengan kesombongan. Baik, kenapa? Karena memang ada uzur, tulangnya itu kecil, sering untuk turun. Tidak seperti orang sekarang yang sengaja memang kainnya itu dipanjangkan sampai menutup mata kaki. Nah inilah perbezaannya. Adapun sebagian orang dengan fikih yang kacau mengatakan, oh saya seperti Abu Bakar, saya tidak sombong, tapi sengaja dipanjang-panjangkan. Itu sudah sombong, sebagaimana dalam hadis yang lain. Kita wajib mengamalkan semua hadis dalam satu bab itu, menggabungkan agar kita tahu gambaran yang lengkapnya, bukan hanya mengambil sebagian, membuang sebagian. Baik. Nah, dengan itu terkumpul dalil-dalil. Nah, sekarang dari sisi yang lain Rasulullah mentansis, engkau wahai Abu Bakar memang bukan orang yang melakukan itu dengan sombong, karena memang Abu Bakar tidak sengaja. Berarti orang yang sengaja memang memanjangkan kainnya tidak layak dia terkena hadis ini, yaitu apa? Dia tidak sombong, dia terkena hadis-hadis yang lain yang menunjukkan orang menyengaja melakukan itu. Dan tidak layak orang lain mengkiaskan dirinya kepada Abu Bakar. Kalau kias, jujur sekalian, kiaskan, yaitu tulang pinggangmu perkecil kalau berani. Tak akan ada yang berani. Menunjukkan ini lain, orang yang dapat uzur lain dengan orang yang tidak punya uzur. Diriwayat ya. Anak kecil. Anak pikir nak biar pinggang kecil. Anak kecil kalau kita beli seluar-luarnya semua ya dipotong. Anak kecilnya tidak berdosa, tapi walinya yang berdosa. Telah
alhamdulillah telah anak sebutkan dalam buku yang telah dicetak dulu-dulu itu tentang cara pendidikan Islami terhadap anak-anak itu, anak kecilnya tidak berdosa karena dia belum balik, tetapi dia diwajibkan. Tetapi apa? Orang tua wajib untuk melatih dia tidak maksiat. Makanya Rasulullah melarang Al-Hasan untuk makan kurma sedekah, walaupun anaknya tak dosa, tetapi diharamkan untuk seperti itu. Demikian pula kata Imam Ibnu Utsaimin, anak tidak boleh dilatih untuk memakai jenis-jenis pakaian yang haram walaupun dia sendiri belum berdosa, tapi dilatih untuk itu. Sebagaimana anak sejak kecil dilatih untuk tidak melanggar hukum, yaitu tidak sholat. Nah, sejak kecil dilatih untuk sholat walaupun belum balik. Baik. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang di Yaman ada itu yang namanya perempuan kan cepat cantik kan, besar sikit aja sudah cantik walaupun dia jauh dari balik. Nah, disuruh sama teman saya apa itu, ghatti wajhak, tutup wajahmu. Ya fitnah besar, kecil aja orang di dunia banyak yang rusak kan, jadi pedofil kecil pun diserang. Apalagi di Yaman laki perempuan diserang. Ternyata anak perempuan ini sudah pandai bicara. Anak shaghirah, katanya, saya masih kecil, enak saja, masih kecil, tapi engkau boleh diserang orang, bahaya. Nanti seperti peristiwa yang pernah juga itu, kecil-kecil tapi handsome sangat, akhirnya ya, kena ain. Nah, salah siapa? Ya, karena apa? Tidak dijaga baik-baik, dipamer-pamerkan. Maka walaupun kecil belum dosa, tapi demi kemaslahatan diri sendiri dan kemaslahatan orang lain, dilakukan tindakan-tindakan pencegahan. Bahkan para salaf mereka mencontohkan kalau anak laki-lakinya terlalu handsome, kalau perempuan kan ditutup aurat, ditutup wajahnya karena itu aurat juga. Yang laki-laki wajahnya tidak terlalu dibersihkan, bahkan sebagian sengaja agak digelap-gelapkan oleh orang tuanya demi keselamatan daripada nanti celaka. Atau ya jangan sering dipamerkan kemana-mana. Nah, sekarang orang lebih tidak menjaga diri, malah apa istilahnya itu diviralkan. Oh, anaknya memang sangat handsome, layak untuk nanti suatu saat jadi artis. Ini mencelakakan anak sendiri nanti. Alhamdulillah. Jadi model boleh. Apa? Jadi model-model. Iya, jadi model demi duit duniawi tapi jadi rusak. Alhamdulillah. Haram. Karena apa? Sesuatu yang menimbulkan fitnah itu jadi haram. Diusahakan diselamatkan dari yang seperti itu. Wallahu a'lam. Bukan berarti wajib ditutup wajahnya, bukan begitu, tapi pergaulannya hendaknya dibatasi, sangat dibatasi, bukan malah dipamer-pamerkan. Wallahu a'lam.